Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan. Di sini saya akan share knowledge ya, atau berbagi pengetahuan tentang method and property di Visual Studio ya, khususnya di Visual Basic. Oke, langsung saja saya akan membuat suatu project deh, nyoba project awal. Oke, Visual Basic, di sini kita pilih yang Windows Phone Application, terus oh ya, untuk name-nya ini kita ganti praktek pro and method. Oke. Nah, ini untuk lokasinya kalian ubah agar mudah untuk ditemukan semua. Untuk folder penyimpan aplikasi Visual Basic, usahakan di root yang pertama ya. Jadi di root pertama kalian pilih C apa D. Oke, kita semuanya di D ya. Di sini kalian tambahkan folder praktek di sini. Ya, usahakan jangan menggunakan spasi karena ada beberapa problem dari dari pengalaman yang sebelumnya itu. Kalau menggunakan spasi nanti error pada saat copy paste PC yang lain seperti itu. Oke, foldernya praktek sudah masuk. Nah, kita select folder, kita tambahkan lagi. Ya udah, nggak usah lah, kita pakai praktek aja kayak gini. Terus select folder, select folder. Nah, seperti ini ya. Dari aplikasi ganti praktek ke satu aja ya, ke satu, terus oke. Kita tunggu untuk proses inisiasinya, mungkin butuh sedikit ya, sedikit agak lama. Nah, ini udah secara default ya, sistem compiler Visual Basic itu seperti ini ya. Ada form ya, terus ada property, dan ada code-nya. Code itu kalian bisa akses, klik 2 kali di form ini, juga bisa akses di ini saya close. Nih view code ya. Jadi ada dua cara untuk mengakses halaman code ya. Oke, langsung saja saya bisa klik 2 kali. Nah, kalau klik 2 kali dia langsung masuk ke kelas form 1. Ini form 1 ya, otomatis dia akan membuat form 1 dengan di dalamnya ada kelas form 1. Oh ya, untuk Visual Basic di sini dia sudah berbasis OOP, jadi dia menggunakan kelas gitu. Oke. Sekarang di sini kita akan belajar pertama adalah method ya. Method itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah suatu tindakan atau cara ya, cara untuk melakukan suatu tugas seperti itu. Oke, ada banyak metode ya. Oke, metode itu bisa dikatakan function juga ya. Ya, ada beberapa, kalau di pemrograman lain itu function. Di sini juga ada function nanti.
ya. Method itu juga function gitu. Nah, di sini ada metode bawaan ya, dalam suatu objek. Masing-masing objek mempunyai metode bawaan. Kita contohnya adalah objek form. Ini objek ya, bisa dibilang objek form ini. Jadi form ini mempunyai metode dan juga mempunyai properti atau atribut ya. Ini atributnya di sini. Jadi satu objek ya, satu objek ini ada metodenya di sini ya. Klik di atas ini metodenya bawaan dari objek form di Visual Basic. Jadi ada banyak di sini. Kalau kalian bisa susah untuk nggak paham lah ya tentang ini, tapi kita sudah dimudahkan dengan bahasanya ya. Di sini bahasanya udah bahasa Inggris, kita tinggal translate ke Indonesia, kita tahu maksudnya apa. Seperti klik, berarti pada saat form diklik akan itu akan diproses codingannya kita, seperti itu. Contohnya lagi yang sering digunakan adalah load ya, form load. Load itu berarti kan memproses untuk start gitu kan. Nah, itu pada saat form dibuka pertama kali, codingan yang ada di dalam function load atau method load ini akan dikerjakan seperti itu ya. Nah, di sini kita kasih code di sini. Pada saat form itu terbuka, otomatis coding yang ada di dalam metode ya, metode load ini akan dikerjakan. Kalian harus pahami di sini untuk metode itu ada tag pembuka yaitu private sub dan juga tab penutup ya, end sub, seperti itu ya. Di sini kita menggunakan sub. Ada juga menggunakan function, tapi untuk bawaan dia memang sudah di set menjadi sub, bukan function, walaupun itu sama ya, tapi ada perbedaannya. Nanti kita contohkan perbedaannya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian tinggal mentranslate metode ini. Jadi kalian bisa mengerti, oh ini metode atau cara pada saat proses pada saat mouse klik, berarti pada saat mouse itu diklik ya kan, otomatis akan diproses coding atau perintah yang ada di dalam function atau metode mouse klik, seperti itu ya. Pada saat kita ingin membuat salah satu metode di sini, contoh ya, di sini saya ingin klik umpamanya ya. Klik, mana klik tadi, C klik. Oke, dia akan membuat otomatis function atau metode ya berbentuk sub ya. Di sini udah terbuat dan kita tinggal ngisi di sini, di dalam sini ya, di antara private sub dan end sub. Ingat, private sub dan end sub di antara, jangan di luar sini. Ini berarti kita salah untuk mengartikan seperti ini. Oke, lanjut, kita akan coba praktekkan, tapi untuk sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan objek, properti, dan metode. Tadi sudah sempat saya bahas tentang objek, properti, dan metode. Objek di sini adalah suatu hal yang nyata ya, objek. Kalau di pemrograman, objek itu seringkali dianggap visual ya, atau tidaknya abstrak seperti itu. Tapi itu adalah nyata, jadi kita bisa bilang adalah objek di situ. Nah, di sini objek itu banyak ya kalau di Visual Basic. Salah satunya adalah form.
Kalau kalian ingin melihat objek lain, kalian tinggal pilih yang toolbox di sini. Sorry, ini kok. Nah, ini oke. Toolbox, kalian akan melihat di sini objek ya, di yang ada di Visual Basic. Oke. Ada button yang sering dipakai, label, list box. Terus apa lagi ya? Combo box ya, ini combo box sering untuk selected atau proses pemilihan. Ada lagi yang sering itu table ya, dataset, data grid view, ini sering dipakai. Nah, seperti itu. Pada saat kalian semuanya klik button, kalian geser ya, kita lihat perubahan properti. Jadi ini adalah objek, button adalah objek, jadi dia punya properti plus punya function atau method sendiri ya, berbeda dengan form, method dan propertinya. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi ini seakan-akan terpisah seperti bahwa button punya properti sendiri dan punya method sendiri, form juga punya properti dan metode sendiri, seperti itu. Contohnya kita perbedaannya adalah di properti. Di sini kita lihat form ya, di sini ada beberapa yang sama ya, dan ada yang berbeda. Yang sama di sini adalah name, itu pasti ada properti ya, properti semua ada properti name. Soalnya apa? Name ini adalah sebagai identifikator atau sebagai inisial dari objek tersebut. Jadi seakan-akan inisial itu menjadi ID unik seperti itu. Kalau di manusia berarti ID uniknya adalah NIK ya, nomor induk kependudukan. Itu semua orang seluruh dunia itu berbeda-beda nih. Kalau ada yang sama itu akan bermasalah ya. Kalau di seluruh Indonesia maksudnya, kalau keluar berarti harus ada paspor ya atau visa, itu nomornya pasti akan berbeda di situ. Nah, itu sebagai unik, ID unik untuk kita. Jadi antara objek wajib namanya itu beda, jangan sama. Kalau sama itu akan bermasalah. Nah, di sini form namanya form 1 dan button di sini button 1. Sorry, name-nya kita lihat. Oke. Selain itu, fungsi nama ini sangat berpengaruh pada saat kita memerintahkan objek untuk melakukan sesuatu menggunakan shortcodes ya. Kita harus menggunakan name ini gitu. Kalau name-nya kita belum setting, kita nggak paham ya, kita harus lihat dulu ya subname-nya gitu. Kalau kalian ganti dulu banyak button ini untuk button simpan, berarti btn simpan banyak font. Jadi kalian tinggal codingnya jadi nggak ribet ya, jadi langsung ingat, oh btn simpan kalau mau ngontrol objek ini seperti itu. Oke ya, jadi jadi objek itu punya properti atau atribut ya masing-masing, dan juga ada metode ya untuk mengontrol objek tersebut ya, fungsinya untuk mengontrol ya. Oke, kita contohkan untuk form 1 semuanya. Kita ke metode atau function sub. Oke, kita bilang metode aja. Metode untuk form load ini tadi sudah saya bahas bahwa form load itu berarti kan start awal, seperti load pertama kali ya, berarti start awal pertama kali. Nah, di sini akan dimunculkan atau diproses untuk script yang ada di dalam sini. Contohnya saya ingin memunculkan message box ya. Oke, di sini akan saya masukkan message box. Langsung saya kutip aja.
ini proses load seperti ini ya. Oke, kalau kita run, oke ya, sebelum formnya itu muncul ya, instruksi ini akan diproses terlebih dahulu ya. Ini buktinya bahwa message box tampil di sini sebelum form muncul. Pada saat di oke, tampil di sini. Nah, seperti itu. Ini contoh. Nah, kita bisa menambahkan perintah lain di sini. Pada saat form load, kita tahu bahwa kita stop dulu ya. Ini button namanya button 1 ya. Kita bisa merubah properti di objek button ini. Ya, caranya mudah. Kalian tinggal klik name dari button tersebut yang akan kalian kontrol. Di sini namanya adalah klik button dulu. Nah, untuk mengecek properti harus diklik dulu properti ini ya. Name-nya itu adalah button 1. Kita bisa rubah ya, btn 1 seperti itu. Jadi kita mudah untuk scriptnya, nggak terlalu panjang. Di sini langsung btn 1.text, kita mengganti properti teksnya ya. Kita lihat di sini, kita ingin button 1 menjadi simpan ya, tulisan button 1 menjadi simpan. Nah, tulisan button 1 ini adalah di properti teks, paham ya? Jadi kita harus mengakses teks yang ada di objek button ini untuk mengganti button 1 seperti itu. Jadi kita tinggal aja namanya btn 1 terus propertinya dot property ya. Oke, dot text, propertinya apa, teks ya, sama dengan kita langsung ganti simpan seperti ini. Jadi ada dua instruksi di dalam loop, dua instruksi, dan dua instruksi akan dikerjakan pada saat halaman utama di load ya, sebelum form itu terbuka ya. Ini sudah dijalankan terlebih dahulu run. Nah, ini proses load. Oke, di sini ganti simpan. Jadi kita bisa mengontrol objek file seperti itu. Kita bisa mengontrol juga, oh ini namanya form 1 ya, harusnya ganti form utama semua. Kita bisa mengontrol dari sini, plus bisa mengganti dari sini, dari propertinya. Kita ganti di teks. Di sini kita ganti teksnya menjadi menu utama, halaman utama ya. Oke, udah muncul halaman utama seperti itu. Yang sesimpel ini sebenarnya. Oke, selanjutnya kita coba membuka button. Nah, tadi saya udah bahas bahwa button itu adalah objek dan dia punya properti dan pasti mempunyai metode. Klik dua kali, di sini otomatis akan dibuatkan metode btn 1 klik ya. Ya, pada saat diklik akan diproses untuk script yang ada di sini seperti itu. Jadi ini sudah di area-area masing-masing ya. Jadi kalian tidak seenaknya sendiri untuk menaruh script. Jadi script ini sudah ada grup room masing-masing seperti itu. Room ini yang disebut metode. Oke. Nah, di sini kalau kalian ingin melihat metodenya button ini, objek button, kalian bisa lihat di sini, klik ini. Nah, banyak kan. Nah, di sini bahasa Inggris semua, jadi kalian tinggal ya pasti tahu lah dikit-dikit apa itu enter, apa itu drag, double klik, apa itu. Nah, itu semuanya akan kalian bisa search juga artinya seperti itu. Oke, contohnya ya, kita langsung perhatikan aja. Kita buat message box lagi di sini kok, Ctrl C dan Ctrl V. Kalian gantinya ini proses klik, misalnya klik ya. Oke, run. Oke, simpan, diklik, harusnya muncul message box. Nah, muncul, dan ini proses klik. Berbeda dengan yang pertama ya. Pertama tadi kan ini proses load, ini proses klik, berbeda ya. Kita sudah membuat dua untuk message box dan itu berbeda room
ya, perintahnya berbeda ruang. Oke, dia klik ini baru muncul message box. Oke, seperti itu. Ini untuk yang bawaan ya, karena sudah membahas properti dan metode ya. Oke, untuk selanjutnya ini untuk bawaan ya, yang bawaan, metode yang bawaan. Kita bisa membuat suatu function atau metode sendiri ya. Jadi nah ini nanti kita bahas perbedaan antara sub ya, soalnya metode yang bawaan dari VB menggunakan sub, kita juga bisa menggunakan function ya. Oke, kita contohkan di sini. Saya akan membuat sub awal umpamanya seperti ini. Nah ya, sub awal, kalian enter and sub akan terbuat sendiri. Oke, di sini kita akan belajar tentang function metode yang sub. Oke, di sini kalian tinggal copy paste. Umpamanya saya akan mengarahkan ke sini, saya cut, saya pindahkan ke function, saya cut, saya pindahkan ke sub awal, dan di sini di form load saya panggil awal. Nah, sesimpel ini ya. Jadi pada saat form load pada saat form itu dibuka, dia akan mengeksekusi perintah pemanggilan bukan function ya, metode ini yang namanya awal, dan dia akan menjalankan metode awal dan menjalankan perintah yang ada di dalam metode awal tersebut ya. Jadi seperti ini kalian run. Nah, sudah sama ya, ini proses load. Oke, ini proses loadnya udah dipindah ke sini dan tetap muncul, dan ini berhasil ya. Ya, enggak berbeda tadi kan di sini ya, tidak menggunakan sub seperti itu. Seperti itu. Oke, ini contoh untuk sub. Nah, bagaimana untuk function? Oke, ini function. Kita juga harus belajar tentang apa ya namanya, pembuatan sebuah variabel ya, itu sangat penting. Variabel ya, variabel itu kita harus buat, dan function itu membutuhkan variabel untuk mengembalikan nilai. Nah, ini perbedaan dari sub dan function. Itu adalah kemampuan ya metode tersebut untuk bisa tidaknya mengembalikan nilai. Kalau yang sub ini tidak bisa mengembalikan nilai, kalau yang function itu bisa mengembalikan nilai, seperti itu ya. Contohnya gini ya, saya akan buat di sini, saya akan tagnya akan ganti si tambah namanya ya. Mana tambah. Oke, teks tambah, dan bedanya namanya saya ganti menjadi btn tambah seperti ini. Terus saya akan copy paste, saya akan bentuk dua aja, sama kurang ya, btn kurang seperti ini, dan namanya teksnya saya ganti kurang. Oke, seperti ini, tambah dan kurang. Dan kita masukkan 3 text box ya. Oke, sama label sekalian ya. Labelnya kita ganti bil 1,
dan teksnya kita ganti name-nya ya. Tadi untuk label nggak usah diatur name-nya, soalnya kita tidak ingin mengontrol label, kita ingin mengontrol textbook ini, jadi kita ganti txt bil 1 aja ya. Harus diganti name-nya biar kita ingat. Kita tinggal copy paste saja menjadi 3 seperti ini ya. Nah, bil 1 saya ganti bil 2 untuk labelnya ya, bil 2, dan ini hasil. Oke, saya akan melakukan tambah kurang suatu bilangan seperti itu. Oke, ini saya namanya akan ganti menjadi txt bil 2, sama di sini saya ganti txt hasil seperti itu. Oke, saya akan buat function untuk mengeksekusi proses ini. Oke, ya, di sini posisinya adalah saya akan membuat function baru, hitung, saya akan dalam kurung di sini. Nah, oke, nah ini ya, untuk membuat suatu function kalian harus mendeklarasikan atau menentukan function itu untuk feedbacknya atau nilai timbal baliknya ya, mengembalikan nilainya, itu nilainya berbentuk apa. Di sini saya akan membuatnya, kan ini nomor ya, jadi kita mulai integer seperti ini, enter, sorry. Nah, seperti ini. Oke, dan di dalam variabel di sini akan saya masukkan nah, di sini saya akan membuat parameter ya. Ini parameter, kalian pasti sudah paham tentang parameter ya. Parameter di situ sebuah variabel juga, tapi variabel untuk menampung data yang terkirim atau menerima data yang dikirim, seperti itu parameter ya. Ini saya akan beval tipe ya, tipenya dia tambah apa kurang, di situ ganti as, saya kasih menjadi stringnya, soalnya tambah kurang, terus koma. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan melakukan perjikaan if ya, jika tipe sama dengan tambah, seperti ini ya. Then, nah di sini perbedaan if-nya Visual Basic dengan if-nya bahasa C itu seperti ini ya. Oke, dia menggunakan bahasa manusia. Kalau itu kan manusia cuma if doang ya, if terus dalam kurung awal seperti itu. Kalau di sini if tipe sama tambah, then kemudian ya maka gitu. Di sini jika tipe adalah tambah, maka prosesnya di sini, kalau salah di sini else, terus kalau jika lagi berarti as if, seperti tipe sama dengan kurang then, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini akan kita bagi antara tipe dan kurang. Nah, kita proses yang tipe dulu. Oke, kita harus ambil variabel, letakkan di atas saja. Kita harus mengambil bukan variabel ya, nilai yang ada di txt bil 1 dan txt bil 2 untuk kita hitung, dan kita akan munculkan di sini. Jadi kita langsung, nah ini proses pembuatan variabel di di Visual Basic seperti ini ya, dim
seperti ini, dim, terus build 1 as integer. Nah, kita langsung bisa sama dengan aja di sini. Ini pembuatan kita bisa seperti ini, build 2 ya, dan baru di sini isi build 1 sama dengan txt build 1. Nah, kita pakai nama tadi yang kita sudah set plus text. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini langsung. Kita langsungkan pengisiannya itu seperti ini. Nah, kalau menurut saya simpel seperti ini ya. Terserah kalian ingin menggunakan cara seperti apa ya. Ini bisa dibilang adalah passion kita masing-masing ya. Jadi tidak terpaku dalam pembuatan shortcut. Nah, seperti ini dia langsung pembuatan variabel plus akan penampungan langsung ya, datanya akan langsung ditampung seperti itu. Oke, kita sudah mengambil teks yang ada di objek text table 1 dan text table 2. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses ya. Oke, kita sudah mempraktekkan membuat variabel ya, ini variabel dan juga variabel di parameternya, variabel berbentuk parameter, dan function ya, functionnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan proses di sini build 1, build 2 kita akan tambahkan. Jadi mungkin kita tambahkan di sini dim hasil ya, as integer seperti itu. Jadi di sini kita langsung HSL sama dengan build 1 tambah build 2 ya. Kalau yang kurang, kepencet ya. Oke, means gitu. Nah, di sini baru return. Nah, di sini bedanya sub dengan function ada di return ini. Bisa mengembalikan nilai. Return HSL seperti ini. Ya, return HSL. Jadi setelah proses dia akan mengembalikan nilai hasil ya, yang berbentuk integer. Oke, di sini maksudnya seperti itu jadi integer di functionnya. Oke, untuk memanggilnya kalian klik 2 kali tambah ya, kita panggil aja hitung. Di sini akan tertulis ya tipe string kita di sini adalah btn 1 itu untuk tadi kan kita rubah nama btn nya ya. Nah, sedangkan tadi kita sudah akses metodenya tapi belum berubah btn nya, kalian tinggal hapus dulu ini ya. Jadi pada saat kalian merubah ini kan sudah namenya menjadi btn tambah, sedangkan di sini masih btn 1 klik. Jadi kalian delete aja, baru kalian ulang, klik tambah, ulang seperti itu ya. Jadi baru akan berubah btn tambah. Oke, sekarang kita langsung aja mengakses hitung seperti ini, tipe tambah langsung kayak gini. Oke, ingat di sini tambah harus sesuai ya, t-nya harus kecil juga, semuanya harus kecil. Soalnya di sini akan dibandingkan ya, tipe sama dengan tambah. Jadi kalau t-nya besar ini tipenya tidak sesuai dan tidak masuk ke sini. Jadi harus sama persis untuk tulisannya. Oke, hitung tambah. Seperti halnya sub tadi ya. Kalau sub awal di sini parameternya nggak ada, soalnya kalau ada parameter pasti ada di sini sama. Ya, yang membedakan di sini adalah kita lihat di sini pada saat btn tambah diklik dia akan memproses metode hitung dengan membawa parameter tambah di sini dan akan masuk ke sini hitung, dan parameter atau data tambah ini akan masuk ke parameter tipe. Jadi tipe ini sama dengan tambah
ya. Baru di sini akan diambil teks tabel 1, file 2, terus hasil ini dibuat parameter variabel saja, tidak mengambil dari teks hasil ya. Ini untuk hasil dari penambahan atau perhitungan file 1 dan file 2. Setelah itu di sini ada penjekaan ya, jika tipe sama dengan tambah ya, soalnya tadi kita isi tambah, jadi harusnya pada saat script ini jalankan dia akan masuk ke sini, bukan ke sini ya. Soalnya tipe di sini tipe tambah bukan kurang ya. Jadi tipe sama tambah berarti true, jika true maka seperti itu. Jadi ini yang akan dijalankan dan ini akan dilewati ya, paham ya. Jadi if itu ada salah satu yang akan dikerjakan, bukan semuanya akan dikerjakan, salah satu saja, seperti itu. Oke, pada saat ini sudah diproses ya, bil 1 dan bil 2 dan akan dimasukkan ke variabel HSL, dan HSL ini akan dikembalikan ke sini. Jadi hitung tambah ini ya, ini berbentuk variabel juga sebenarnya. Dari mana? Dari ini ya, ada as integernya, berarti dia punya tipe data integer, berarti dia variabel. Variabel untuk menampung apa? Menampung HSL ini, seperti itu. HSL ini akan ditampung di metode hitung dan akan dikembalikan ke sini. Jadi kita harus menyiapkan variabel di sini, dim HSL as integer. Nah, baru di sini kita HSL sama dengan, nah, jadi hitung ini diproses ya, diproses terlebih dahulu sampai ke return hasil, berarti dia akan mengembalikan nilai hasil ke sini, dan hasil ini akan dimasukkan ke variabel HSL di beten tambah. Jadi beda ya, HSL di beten tambah dan HSL dihitung, ini beda. Ini adalah private variable. Nanti kita bahas lagi apa itu private variable, ada apa itu public variable ya, dan private, public, dan protect juga. Ada juga metode juga seperti itu, ada private. Nah, ini di sini private ya, ada public juga seperti itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, di sini kalau kita jalankan ya. Nah, ini tadi yang kita ada script ya untuk itu. Nah, 5 dan 6 terus ini bukan simpan ya, tambah, sorry, kita ganti tambah, sorry loh, ini udah tambah ya, sorry, tambah, oh sorry, di sini kita ada script untuk, nah di sini beten tambah sama dengan simpan, kita dari dulu biar tidak berubah untuk teksnya ya. Nah, ditambah ya, udah ya, 5 tambah 6 hasilnya adalah, nah kenapa belum muncul? Harusnya muncul di hasil ya. Oke, di sini belum ada ya, ini adalah variabel bukan objek txt hasil ya. Kita kan menginginkan bahwa muncul di txt hasil di sini, jadi kita langsung aja akses txt hasil dot, kita akan menempatkan isian HSL di teks dan HSL ya, HSL akan diperlihatkan di objek teks hasil. 6 tambah 4 artinya 10 ya. Oke, seperti itu, dan akan muncul 10. Kalau kurang, oke, belum kita script kurang, kita langsung script aja. Kurang berarti kita tinggal copy paste aja ya, nggak usah berat-berat ini. Copy paste, kurang klik 2 kali ya, di sini berarti, nah ini beten tambah, ini beten kurang, Ctrl V, di sini ganti kurang. Oke, sudah, kita run. 6 dikurangi 2 umpamanya 4 ya, ditambah 8 seperti itu ya. Ini namanya function dan method ya, function dan sub ya. Perbedaannya bahwa sub itu tidak bisa mengembalikan nilai, jadi di awal ini nggak ada, depan ini ada sama dengan kayak gini, nggak ada kayak gitu ya, nggak bisa
ikuti dengan sama dengan, soalnya dia bukan variabel penampung seperti itu. Nah, kalau function bisa return. Kalau di bahasa C itu kalian mungkin pernah mendengar void ya. Void itu seperti halnya sub ini ya, atau prosedur lah ya. Kalau di sini tuh ada namanya prosedur. Kalau yang function itu sama ya, function jadi itu. Oh, bukan function. Kalau bahasa sih biasanya tipe data. Function, umpamanya function hitung, dia berarti int hitung itu, soalnya dia integer ya. Int hitung dalam kurung rawan enter kayak gitu kalau yang di bahasa C. Jadi memang berbeda antara Visual Basic di sini dan bahasa Visual Basic dan bahasa C ya. Oke, di sini kita sudah membahas tentang banyak ya, kita membahas tentang method dan property plus variabel juga dan parameter. Jadi kalian pahami betul-betul pembahasan ini, soalnya ini adalah base-nya atau pondasinya dari pemrograman Visual Basic, pondasi banget ini ya. Jadi kalian harus memahami ini dengan baik. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar tanyakan saja. Oke, ini sementara mungkin ini nanti kita bahas tentang masalah privacy dalam kelas ya. Untuk privacy ini kalian mungkin diajarkan di OOP ya, polymorphism, itu tentang masalah encapsulation ya. Encapsulation di situ tentang masalah privacy yang ada dalam kelas. Nah, itu juga ada dalam Visual Basic dan sama sebenarnya, untuk pemahamannya sama dan juga nggak jauh beda ya. Untuk penamanya nggak jauh beda. Kalau di dalam bahasa C ya, dan turunannya kayak PHP, kayak Java kayak gitu, itu sering menggunakan private, harus public, dan juga protect. Kalau di sini hanya dua ya, biasanya private dan public. Protect bisa digunakan tapi jarang dipakai ya. Sering dipakai private dan public, soalnya untuk memudahkan si programmer untuk memetakan suatu code-nya gitu. Jadi beberapa programmer itu ingin satu script itu ya, satu kumpulan script itu bisa dipakai berulang kali. Jadi kita harus men-setting encapsulation-nya harus sesuai ya, dan harus harus melihat dari script yang kita buat ya, alur script yang kita buat seperti itu. Oke, ini untuk masalah properti dan metode. Nanti kalian tinggal uji coba aja sendiri untuk metodenya ya. Metode mungkin kalian harus kerja keras untuk mempelajari metode ini, metode bawaan ya. Kalau metode sendiri sih kita bisa buat sendiri. Kalau ini memang di set untuk mengontrol suatu objek ya. Jadi kalian ingin mengontrol sesuatu pada saat sesuatu terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi itu adalah metode ini ya. Untuk mengontrolnya kalian bisa menggunakan perintah ini. Ini perintah ini adalah pengontrol di situ. Oke. Sip. Untuk selanjutnya apalagi ya kira-kira ya. Toolbox. Oke, toolbox ini sebenarnya banyak banget. Jadi kalian juga harus, nanti kalau di prakteknya kita akan memakai hampir semua ya.
hampir semua, tapi yang terpenting aja. Kalian bisa uji coba untuk semua sih, nggak apa-apa. Kayak kontainer kayak gini nggak terlalu ya, dia hanya grouping juga. Panel itu hanya seperti ini ya, kayak dasar aja, kasih dasar ya. Kita kasih warna juga bisa. Nah, ini kontrol kayak gini kalian harus pelajari ya kan. Ini properti, jadi kita merubah objek di properti ya. Objek ini propertinya apa, kalian rubah kayak gitu. Oke, saya akan delete. Sip, mungkin seperti itu cukup ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang encapsulation ya, itu yang penting juga sebenarnya. Sementara ini saja, kalian bisa uji coba sendiri untuk metode bawaan. Silahkan dengan menggunakan message box untuk uji coba. Contohnya seperti ini, saya ingin coba nih, klik tambah ini, umpamanya di sini ada apa aja ya, coba key-up umpamanya ya. Key-up itu berarti key itu akan di mouse ya. Kalau key-up sorry kalau key-up itu diklik key-up, mungkin mouse aja, mouse ada nggak mouse, nah nih mouse up umpamanya, atau mouse ya, mouse up atau mouse move ya, pindah di situ. Mungkin kita bisa praktekkan ya, message box dalam kurung di sini, proses mouse move seperti itu. Kita coba aja. Sorry ini ada, oh ya, kutip terakhir. Oke, kita coba arahkan ke tambah. Oke, muncul kan. Jadi kita arahkan mouse di sini, mouse up ya. Jadi mouse-nya ke area ini. Nah seperti itu. Ada lawanannya juga. Jadi bukan, dia biasanya ada kan ini mouse move ya, pindah ke situ gitu. Ada lagi mungkin mouse leave ya, meninggalkan di situ ya. Kita coba mouse move leave. Kita coba aja di sini. Saya juga kurang paham, jadi harus dipraktekkan dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya kan, pada saat kita ke sini belum nampil, tadi nampil ya mouse move. Kita lepaskan ke sini dan akan muncul di sini. Itu fungsinya ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya tutup, jangan lupa untuk melihat video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.